Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta pajak abal-abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Gue punya jabatan baru namanya Duta Pajak Abal-abal ya. Karena kemarin gagal menjadi Duta Pajak Nasional. Jadi ya, akhirnya jadi Duta Pajak Abal-abal. Hari ini kita akan bahas mengenai kelanjutan materi pengaduan pajak gue guys. Ini nggak terasa sudah 26 ya, 26. Kalau lu belum nonton, lu mesti nonton yang pengaduan pajak 24 teman-teman ya. Itu wajib tonton teman-teman ya. Seumur hidup lu, satu kali dalam hidup lu, lu mesti nonton itu video. Pengaduan pajak 24. Pertama kali dalam sejarah 78 tahun merdeka. Breaking news teman-teman ya. Oke, by the way, disclaimer dahulu guys ya, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya, teman-teman, bukan ya. Jika ada yang salah di informasi ini, di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar guys. Oke? Eh, di video-video gue sebelumnya yang tentang pengaduan ya sudah sering gue ungkapkan mengenai informasi pengaduan gue. Orang-orang yang gue laporkan di pengaduan selalu sudah gue ajak bicara baik-baik guys ya. Nah, tidak mendadak tiba-tiba gue laporkan, enggak ya. Gue selalu mulai dari upaya persuasif, ngomong baik-baik dengan niat baik ya. Tetapi ketika ada tanda-tanda ciri-ciri dia seorang oknum, gue mulai memperingati dengan halus. Kalau dia nggak sadar juga, akhirnya terpaksa gue laporkan ke pengaduan guys ya. Nah, Eh, ketika seorang petugas pajak atau pejabat negara dilaporkan oleh warga negara, dia punya dua opsi. Dia punya dua opsi, sangat jelas teman-teman ya. Opsi pertama adalah introspeksi diri. Introspeksi diri, kalau memang dia salah, dia minta maaf. Dan dia berdamai. Oke? Kalau dia introspeksi dia tidak bersalah, ya dia sampaikan bahwa dia tidak bersalah. Ya kan? Tidak bersalah, dia bikin surat tertulis, oh saya tidak bersalah nih, saya melakukan tugas dengan begini-gini, gitu kan? Opsi pertama ya, introspeksi diri. Bisa jawabannya bersalah, bisa jawabannya tidak bersalah. Oke? Opsi kedua adalah cuek aja bos, arogan, merasa berkuasa, ya, bahkan menyerang balik atau menghakimi wajib pajak, ya. Opsi kedua ini yang kadang-kadang dipakai oleh beberapa oknum, ya. Nah, by the way teman-teman, kenapa kemarin Instagram gue hilang teman-teman ya, sempat hilang Instagramnya Pajak Smart. Kita tahu ya siapa yang ngelaporkan, siapa yang nge-report, yang bikin IG gue hilang. Nanti bisa kita cari sebenarnya sih kalau kita mau ya, kalau kita niat ya. Itu tahu jawabannya teman-teman ya. Tapi sudah aktif hari ini, sudah aktif Instagram gue udah kembali. Jadi gue sudah benar-benar jadi duta pajak abal-abal sekarang ya. Karena tidak berhasil dapat duta pajak nasional. Oke, duta pajak abal-abal is back ya di dunia persilatan Instagram. Oke, para buzzer itu ya teman-teman ya yang bikin komentar-komentar sampah di Instagram maupun nge-report gua sampai Instagram gua hilang ya itu tidak sadar ya. Dia nggak sadar kalau sekarang tuh sudah zaman digitalisasi ya. Sangat mudah sekali loh untuk mengetahui lu ini siapa gitu ya. Nama lu siapa, email lu apa, lokasi lu di mana, IP address lu apa, lu pakai internet apa, di kantor pajak mana lu kerja kalau di kantor pajak ya. Kalau sampai ketahuan lu petugas pajak, bisa malu Ibu Menteri ya gara-gara lu. Oke, Oke, teman-teman. Ada dua opsi tadi ya. Dan oknum yang gue laporkan ini, opsinya pilih opsi yang kedua. Ya, dia tidak mengklarifikasi, dia tidak mau peduli, dan akhirnya terjadilah pemeriksaan pajak. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pemeriksaan pajak. Oke? Nah, lu mesti lihat ya teman-teman ya. Lu mesti lihat di pengaduan pajak yang 24 ya di video gua. Lu bisa lihat guys ya, semuanya terbuka untuk umum. Semuanya terbuka untuk umum. Segera lu tonton sebelum YouTube gue dihilangkan oleh oknum ya guys. Oke. Semuanya dipertontonkan dengan brutal guys, dengan telanjang bulat, dengan vulgar ya. Tidak ada malunya teman-teman ya. Bagaimana arogansi pejabat pajak, kesombongan, pendekatannya yang dipakai pendekatan kekuasaan teman-teman ya. Pokoknya gobrak meja. Semuanya adalah pemaksaan kehendak teman-teman ya. Kesewenang-wenangan dilaksanakan. Pokoknya paket komplit deh ya. Sudah terlihat jelas teman-teman ya, brutal, telanjang, nggak ada malunya teman-teman ya. Semuanya bisa lo saksikan secara live, apa adanya, tidak ada yang gue tutup-tutupi teman-teman ya. Semuanya clear teman-teman. Oke, gue refresh dulu nih ya. Gue refresh dulu bagaimana sih kasusnya teman-teman. Jadi klien gue dapat SP2DK, ditemukan 7,6 miliar kalau nggak salah ya, 7M sekian gitu ya. Arahnya ini apa? Arahnya adalah omset dagang. Oke, arahnya adalah omset dagang. Dia disuruh bayar PPh dan PPN. Nilainya nggak banyak ya. Nilainya nggak banyak. Nggak sampai miliaran juga pajak yang disuruh bayar gitu ya. Terus gue dikuasakan dong. Nah, gue chatting kepada si petugas pajak ya, AR nih ya. Gue tanya detailnya.
Dia tidak menjawab. Kan 7,6 M adalah potensi yang dipersalahkan kepada wajib pajak. Oke? Sebelum kami bisa mengapa-ngapain, kami mesti tahu dulu. Kami boleh dong bertanya dulu, 7,6 ini data apa? Supaya gue bisa klarifikasi. Jangan lu suruh gue membuktikan. Ya, jadi pembebanan untuk membuktikan jangan dilempar ke WP. Pembebanan untuk membuktikan harus dilempar kepada orang yang pertama kali mempunyai data, yaitu petugas pajak. Ya, nah, gue tanya detail, nggak dijawab. Terus gue tanya lagi, tidak dijawab lagi. Nah, akhirnya gue minta kartu pegawainya. Mau gue laporkan ke pengaduan. Tidak dijawab juga. Nah, apakah ini ada perintah atasan? Apakah ini ada settingan? Kita tidak tahu, teman-teman ya. Kita tidak tahu. Mau gue tanyain, tetapi pemeriksaannya tidak bisa berlanjut karena kemarin itu ya. Di video yang pengaduan 24. Oke. Terus gue adukan pejabat pajaknya ya. Nah, sampai hari ini tidak jelas tindak lanjutnya, teman-teman ya. Dalam 3 hari dari terakhir kali gue komunikasi dengan petugas pajaknya, tiba-tiba muncul pemeriksaan pajak. Gue bingung dong. Dan anehnya lagi, AR yang tadinya jadi AR, yang gue sudah adukan, yang sedang berperkara dengan gue, tiba-tiba menjadi ketua tim pemeriksa pajak. Gue makin bingung. Dan lucunya lagi, pengaduan gua itu dibalas oleh pengaduan kantor pusat. Pengaduan kantor pusat tidak pernah membalas materi. Selalu dia bilang kami akan menyampaikan pengaduan Anda. Tetapi kali ini dia balas. Oke, lucu kan? Kali ini dia balas dari tim pengaduan kantor pusat dan dia menjelaskan bahwa dia mendukung si AR yang gue laporkan, tetapi tidak ada dasar hukum yang disampaikan. Waduh, gua komplain lagi ke pengaduan. Kok lu bisa bikin argumen-argumen tapi nggak ada dasar hukumnya gitu ya. Jadi ya makin aneh dan makin rumit teman-teman ya. Padahal sederhana sekali masalahnya. Oke, jadi gue pikir ini udah nggak beres nih, nggak beres ya. Akhirnya gue datang ke panggilan pemeriksaan pajak di hari Senin tanggal 9 Oktober 2023. Gue live Instagram di situ dan teman-teman bisa lihat langsung terbuka apa adanya teman-teman ya di tanggal 9 Oktober di video gue yang judulnya Pengaduan Pajak 24. Oke, semuanya dipertontonkan dengan jelas, terbuka untuk umum, vulgar teman-temannya, brutal teman-temannya, telanjang semuanya ya. Aduh, nggak ada malu. Sudah habis kata-kata gue. Udah habis kata-kata gue untuk video itu deh. Bingung dah. Oke, sekarang kita mau bahas mengenai kepala kantor. Kemarin kan gue komplain mengenai Kanwil. Sekarang kepala kantor. Kepala kantor teman-temannya. Oke, ada 5 yang mau gue bahas. 5 ya. Pertama, Bapak Kepala Kantor mengintervensi pemeriksaan pajak. Sama seperti tim Kanwil kemarin ya. Beliau mengintervensi proses pemeriksaan pajak. Oke, ini terlarang teman-teman ya. Ini apa istilahnya ya? Forbidden. Terlarang teman-teman, terlarang. Mau lu kepala kantor, mau lu kepala presiden, atau lu mau apapun siapapun lu, tidak boleh mengintervensi pemeriksaan pajak yang sudah resmi, sudah ada surat tugas, sudah ada surat panggilan, sudah ada surat nomor pemeriksaan pajak. Oke? Siapapun lu. Oke? Termasuk kepala kantor. Lebih-lebih kepala kantor. Oke? Kalau kepala kantor terlibat langsung intervensi, maka dicurigai atau diperkirakan pemeriksaan ini akan menjadi tidak objektif. Pemeriksaan ini bisa berpotensi menjadi subjektif. Kenapa? Karena kepala kantor mengintervensi. Gitu ya. Pertanyaan gue sangat jelas. Bapak kepala kantor pegang surat tugas nggak untuk terlibat dalam pemeriksaan ini? Tidak ada, teman-teman ya. Nah, pemeriksaan ini resmi. Ada nomor pemeriksaannya, ada 3 orang yang ditunjuk, dan 3 orang ini pegang surat tugas yang sampai hari ini gue belum dikasih tahu. Oke, 3 orang ini pegang surat tugas untuk melaksanakan pemeriksaan. Mereka bertiga lah yang punya kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan ini. Kepala kantor tidak punya kewenangan untuk terlibat langsung dalam pemeriksaan. Dia boleh terima laporan, dia boleh memberikan masukan-masukan dalam meeting, tetapi tidak ketika bertemu dengan wajib pajak. Karena wajib pajak akan merasa terintimidasi, akan merasa tertekan, akan merasa terintervensi proses pemeriksaannya. Oke? Kesalahan pertama Bapak Kepala Kantor. Mohon maaf nih Bapak Kepala Kantor ya. Jadi prinsip pemeriksaan pajak itu harus bebas dari tekanan, bebas dari intimidasi, bebas dari intervensi dari siapapun. Termasuk kepala kantor, termasuk Bapak Kanwil, Ibu Kanwil, termasuk kantor pusat, termasuk Bapak Jokowi. Tidak boleh mengintervensi pemeriksa pajak.
Clear ya teman-teman ya. Kesalahan pertama dari, mohon maaf nih Bapak Kepala Kantor yang terhormat ya. Yang kedua, Bapak Kepala Kantor emosi, gebrak meja. Gue nggak tahu gebrak meja atau gubrak meja atau katanya sih salah kertas jatuh gitu ya. Ini blunder guys, ini blunder besar ya. Terlihat di depan umum, terlihat dengan jelas dalam video live teman-teman ya. Nggak ada malu petugas pajak teman-teman ya. Seorang kepala kantor melayani semua pihak. Oke, mohon maaf nih Bapak Kepala Kantor. Bapak Kepala Kantor melayani semua pihak. Siapa itu semua pihak? Anak buahnya? Iya. Pihak Kanwil? Iya. Wajib pajak? Iya. Semuanya adalah orang-orang yang harus dilayani oleh Bapak Kepala Kantor. Oke, semuanya dilayani gitu. Tidak boleh terlibat emosi dalam hal jabatan lu sebagai pelayan masyarakat. Oke, apalagi gebrak meja, itu tindakan intimidasi, itu menekan. Aduh. Tapi katanya kertas jatuh, teman-teman ya. Kertas jatuh ya, bukan gebrak meja. Gue juga nggak lihat sih, nggak lihat persis ya. Tetapi tidaklah boleh seorang pejabat pajak emosi dalam rangka pelayanan publik. Oke, apakah wajib pajak emosi? Boleh. Jawabannya boleh, karena kami bukan pelayan pejabat ya. Kami ini orang yang bayar pajak. Pejabat pajak makan uang dari uang kami, uang pajak kami. Makan gaji ya, orang pajak makan gaji dari uang pajak kami. Kami emosi boleh nggak? Boleh. Karena kami tidak digaji oleh lu. Tetapi lu boleh emosi nggak waktu melayani rakyat? Tidak boleh. Kenapa? Karena lu makan gaji dari uang kami. Jadi teman-teman persepsi masih dibalik ya. Jangan persepsinya seolah-olah kita yang melayani petugas pajak. Enggak. Petugas pajak adalah pelayan masyarakat. Oke? Tidak boleh pakai emosi, apalagi gubrak-gubrak meja dalam hal melayani pelayanan publik. Karena kami ini capek kerja setengah mati setiap hari, kompetisi, ribut sana, ribut sini. Kami ini mensisihkan sebagian uang untuk bayar pajak. Sementara lu makan gaji dari uang pajak kami. Oleh karena itu, lu punya kewajiban untuk melayani kami tanpa pakai emosi pribadi. Oke ya, mohon maaf nih Bapak Kepala Kantor. Sudah gue sampaikan kali ini ya. Kesalahan besar, blunder seorang kepala kantor emosi kepada orang yang dilayani. Oke. Yang ketiga, kesalahan kepala kantor menurut gue teman-teman ya. Pasang badan, maksa mau ikut-ikutan. Oke, pasang badan. Oke. Ini kan urusan pemeriksaan ya. Ini adalah urusannya pemeriksaan. Sudah tertulis dengan jelas di surat undangan atau surat panggilan pemeriksaan. Oke. Dia sendiri kepala kantor. Posisi itu tinggi kepala kantor itu tinggi, dia tuh kepala di situ, bosnya di situ. Dia merendahkan posisi dia dengan terjun langsung ke lapangan, langsung tembak si wajib pajak langsung di situ, langsung mengeroyok wajib pajak ya. Nah, ini adalah pasang badan, upaya pasang badan yang menurut gua salah, blunder ya. Ya tentu saja ini dipengaruhi oleh tim Kanwil ya. Gue tidak tahu apakah tim Kanwil yang maksa dia datang, atau menyuruh dia datang, atau menyarankan dia datang, atau bagaimana. Tetapi awalnya tidak ada kepala kantor ya. Coba lo nonton teman-teman ya. Video pengaduan pajak 24. Awalnya kepala kantor tidak datang. Awalnya kepala kantor tidak turun tangan. Tetapi kemudian beliau turun. Oke? Gue tidak tahu apakah ada arahan dari Kanwil, apakah ada arahan dari tim Kanwil yang ada di lokasi saat itu. Oke, tetapi beliau awalnya tidak hadir. Beliau awalnya itu santai-santai saja, mungkin di kantor lagi ngopi gitu ya, santai-santai gitu ya. Tiba-tiba dia hadir. Dia pasang badan. Dia mau mewakili teman-temannya semua, mewakili ke orang Kanwil, mewakili tim pemeriksa untuk menerapkan sesuatu kepada gue. Oke? Jadi gue menduga ada tekanan dari Kanwil, ada tekanan dari pusat. Oke, hanya menduga saja teman-teman ya. Dan ini salah. Ini salah, mohon maaf nih Bapak bukan kali, Bapak kepala kantor. Oke, lu tidak perlu pasang badan untuk teman-teman lu, nggak perlu. Oke, nggak perlu Bapak kepala kantor ya. Biarkanlah mereka berjalan sesuai dengan pemeriksaan ini berlanjut gitu. Kalau ada yang salah, silakan lu tuntut belakangan ya. Kalau ada yang salah, silakan lu laporkan. Mungkin orang mau laporkan ke IKPI ya, mohon maaf salah alamatnya. IKPI bukan tempat untuk melaporkan gue. Kalau mau diadukan silakan diadukan. Adukan kemana? Ya bisa ke kantor pusat, bisa ke pengaduan juga boleh ya. Gitu. Tapi jangan ke polisi ya, jangan. Nanti ribut ya. Oke.
Nah, teman-teman, kepala kantor pasang badan adalah kesalahan berikutnya. Salah. Ya, kepala kantor jangan pasang badan untuk teman-teman kanwil. Harusnya lu mengayomi, melayani. Oh, kita ketemu yuk, kita ngobrol-ngobrol santai, kita ngobrol-ngobrol begini begitu, kita kasih kasih solusi jalan keluarnya bagaimana. Tetapi dia memaksakan kehendak, memaksakan dia maunya begini-begini. Aduh, salah ya, Pak Kantor. Oke, kesalahan yang keempat menurut gua ya. Bapak kepala kantor tidak menguasai dasar hukumnya. Nah, ini blunder ya. Pejabat pajak yang tidak menguasai hukum terus mau debat masalah hukum, blunder. Lu kalau ketemu orang yang ngerti hukum, cilaka. Lu ketemu pengacara yang jago hukum, cilaka. Oke, lu dipermalukan. Jangan ya, Bapak kepala kantor. Tapi ini jelas bukan kesalahan personal, teman-teman ya. Ini jelas bukan kesalahan personal. Jadi feeling gua nih, Bapak kepala kantor tuh tidak mempersiapkan hukum, tetapi itu baru pagi itu dia di briefing. Feeling gue ya, baru pagi itu dia di briefing tentang dasar hukum. Sehingga dia juga nggak siap, gitu ya. Jadi ini bukanlah kesalahan personal, oke? Ini hal yang wajar. Ini hal yang wajar ya. Bapak kepala kantor bukanlah dewa. Bapak kepala kantor bukanlah Tuhan, ya. Dia tidak harus menguasai semua. Dia tidak harus mengerti semua, tidak, gitu ya. Dia bukan orang hukum. Dia bukan S1 hukum, bukan advokat, bukan pengacara, bukan sarjana hukum. Ya, ini hal yang wajar. Oke, tetapi dia terpaksa, gue tidak tahu terpaksa atau volunteer ya, atau dengan sendirinya, pengen memaksakan dasar hukum yang dia belum ketahui dengan jelas, yang dia belum kuasai dengan jelas. Cilaka, lu pejabat bos, lu ini pejabat, oke? Beliau ini adalah pejabat. Setiap omongan yang keluar dari mulut dia bisa beresiko, karena omongan yang dia keluar dari mulut dia bisa menjadi dasar hukum bagi si wajib pajak. Iya dong? Ya dong, kan lu pejabat. Ketika lu ngomong, bagi si wajib pajak bisa berpikir, oh begitu dasar hukumnya. Bisa begitu loh pola pikirnya si wajib pajak. Oleh karena itu, seorang petugas pajak, mulutnya harus hati-hati dijaga. Tidak boleh keluar kalimat yang salah hukumnya. Karena yang lu omongin bisa dianggap benar oleh wajib pajak. Oke? Jadi, buat kepala kantor dan teman-teman semua, pejabat dimanapun Anda berada, ketika lu ngomong harus sudah jelas dasar hukumnya, harus sudah jelas dasar argumennya. Lu sampaikan plek kepada wajib pajak, skakmat wajib pajak, baru boleh. Kalau lu belum yakin dasar hukumnya, jangan. Karena akan terjadi seperti kemarin, seperti video pengaduan 24. Dibolak-balik, diputar-putar, yang ini gua patahkan argumennya, dipindah ke argumen yang lain. Argumen ini dipatahin, dipindah ke argumen yang lain. Argumen ini dipatahin, dibalik ke argumen awal. Argumen gua patahin lagi, balik lagi argumen. Diputar-putar, lingkaran setan nggak ada habisnya, teman-teman. Padahal sederhana sekali, ini negara hukum. Kita ini negara hukum, sederhana sekali. Sampaikan dasar hukumnya jelas. Oke? Nah, lebih blunder lagi, Bapak Kepala Kantor mengatakan bahwa undang-undang itu multitafsir. Waduh, cilaka. Ya, pejabat pajak mengatakan bahwa undang-undang itu multitafsir, cilaka. Ya, tidak boleh begitu. Oke? Undang-undang, sekali lagi gue tegaskan teman-teman ya, tidak multitafsir. Undang-undang itu tidak multitafsir. Undang-undang tertulis dengan sangat-sangat jelas. Kita bisa baca. Persepsi kita tidak perlu berbeda-beda. Persepsinya jelas di undang-undang. Nggak perlu dibeda-bedakan persepsinya ya. Tidak multitafsir ya. Jangan salah teman-teman ya. Jangan mau diargumenkan bahwa undang-undang itu multitafsir. Sehingga menurut gue ya begini. Menurut lu beda ya nggak apa-apa. Tapi menurut gue harus begini. Dipaksakan. Nggak bisa begitu ya. Undang-undang itu tidak multitafsir. Undang-undang itu jelas. Tertulis apa adanya. Oke? Seharusnya teman-teman ya. Seharusnya. Sudah gue sampaikan ya di video gue sebelumnya mengenai kanwil ya teman-teman ya. Seharusnya Bapak Kepala Kantor, jangan paksakan debat hukum. Oke? Jangan paksakan debat hukum. Lu ini bukan petugas hukum. Lu ini adalah kepala kantor. Oke? Lu ini bukan pejabat hukum, bukan biro hukum. Serahkan kepada biro hukum. Selesai urusannya. Lu lemparlah tanggung jawab hukum ini kepada biro hukum. Kirim surat kepada biro hukum, biar biro hukum bikin sebuah surat tertulis, ada tanda tangannya, ada stempelnya, ada kop suratnya, bahwa begini loh, apakah boleh atau tidak boleh live Instagram? Kalau boleh, sampaikan kepada semua orang boleh. Kalau tidak boleh, sampaikan kepada semua orang tidak boleh. Kami ikuti undang-undang. Ikuti biro hukum. Gitu aja. Nanti kalau wajib pajak mau protes, silakan protes biro hukumnya. Gitu. Gitu ya, Pak Kantor ya. Itu. Nomor 5. Kembali lagi ya, kita mau tanya.
Apa sih tugas dari kepala kantor? Apakah melayani atau menghakimi? Jawabannya melayani, teman-teman ya. Kepala kantor tugasnya untuk melayani semua pihak. Oke? Kepala kantor adalah jabatan manajemen, bukan jabatan teknis. Oke, kepala kantor adalah jabatan manajemen, bukan jabatan teknis. Dia tidak perlu turun tangan langsung dalam teknis pemeriksaan atau teknis pelaksanaan. Cukup terima report aja. Cukup terima report. Kalau tim pemeriksaan butuh argumen dia silakan, atau butuh masukan atau diskusi silakan, gitu ya. Tetapi tidak perlu turun tangan langsung dalam teknis pelaksanaan di lapangan. Oke? Nah, jadi turun langsung ke teknis pelaksanaan lapangan, mengobrak-abrik atau menekan atau bahkan rame-rame gitu ya, mengerubunin si wajib pajak ya, itu sudah masuk dalam teknis pertemuan. Itu tidaklah tepat. Lu menurunkan menurunkan wibawa lu sebagai kepala kantor gitu ya. Apalagi tidak bawa surat tugas. Blunder, blunder, blunder ya. Yang namanya petugas pajak, pejabat negara, dalam setiap melaksanakan tugasnya harus bawa surat tugas. Gua datang dalam rangka pemeriksaan. Siapa yang ketemu gua harus orang-orang yang pegang surat pemeriksaan. Surat tugas ya, surat tugas pemeriksaan. Yaitu siapa? 3 orang yang panggil gue. 3 orang ini aja yang ketemu gua. Yang lain nggak ada urusan. Kalau mau ketemu gua boleh, tetapi jangan dalam rangka pemeriksaan ini. Gitu. Oke? Itu namanya kalau lu nggak ada bawa surat tugas, datang tiba-tiba ngerubunin gue, tiba-tiba rame-ramein gue. Itu intimidasi, bos. Itu tekanan. Itu menghakimi, bukan melayani. Bapak, Ibu. Oke? Jadi blunder. Sudah blunder besar ini ya. Teman-teman tinggal lihat ya di video pengaduan pajak 24. 6 jam. 6 jam gua live, teman-teman ya. Nggak ada malu, teman-teman ya. Pejabat. Nggak ada malu. Vulgar. Diperlihatkan secara umum. Semuanya diperlihatkan secara telanjang. Aduh, gue udah kehabisan kata-kata deh. Oke. Sekarang harapan gue gimana? Oke, teman-teman ya, harapan gue gimana? Gini loh teman-teman, cuma ada 2 ya. Cuma ada 2 ya. Harapan gue gimana sih untuk negara ini ya? Untuk Bapak Kepala Kantor dan teman-teman semua. Pertama, mengenai live Instagram boleh atau nggak boleh. Oke? Mengenai boleh atau nggak boleh. Ini seharusnya bukan urusan KPP ya. Live Instagram boleh atau tidak boleh bukan urusannya KPP. Oke, kenapa gue bilang gitu? Oke. Handphone punya siapa? Punya gue. Instagram punya siapa? Punya gue. Data wajib pajak punya siapa? Punya gue. Kan gue mewakili wajib pajak. Oke. Apapun yang akan gue lakukan dengan handphone gue adalah kewenangan gue selaku pemilik handphone ini. Oke, clear ya teman-teman ya. Handphone ini punya gue. Kewenangannya ada di gue. Gue mau ngapain kayak dengan handphone gue, kewenangannya ada di gue. Oke? Ini adalah tanggung jawab gue pribadi. Kalau penggunaan gue terhadap handphone ini ternyata salah, melanggar hukum, adalah ketanggung jawab gue pribadi. Nggak ada urusannya dengan mereka. Gitu. Jadi, tidak bisa dipermasalahkan, tidak bisa dibicarakan, tidak bisa diargumenkan mengenai live Instagram boleh atau tidak boleh. Karena itu adalah live Instagram punya gue. Gitu ya, bukan punya kepala kantor, bukan punyanya petugas pajak. Oke ya. Lagi pula, sekali lagi gue tekankan ya, ini adalah pelayanan publik. Teman-teman ya, ini adalah pelayanan publik. Kemarin, Bapak atau Ibu kepala kantor, petugas pajak, memberikan argumentasi, diibaratkan ini seperti bank. Bapak datang ke bank kan nggak boleh merekam. Ya kan sama seperti di sini. Nah, gue kasih argumennya. Ya, gue kasih argumen balik. Kita tidak sama dengan bank, ya. Bank itu adalah punya personal atau perusahaan secara private. Sedangkan kantor pajak adalah pelayanan publik. Oke, kalau bank itu punyanya seseorang. Seseorang ini suka-suka dia mau ngatur bank itu bagaimana. Dia mau bikin dajung keri balik ya suka-suka dia. Dia mau bikin boleh merekam ya boleh. Dia bilang tidak boleh merekam ya tidak boleh. Kalau lu tetap mau merekam silakan datang ke bank yang lain kan begitu. Tetapi KPP adalah petugas publik, adalah pelayanan publik. Ini kantor adalah pelayanan publik. KPP adalah milik kita bersama, teman-teman, ya. KPP adalah milik kita bersama, bukan miliknya si petugas pajak, bukan miliknya kepala kantor. KPP adalah lembaga publik, adalah gedung publik, milik kita bersama. Oleh karena itu,
Peraturan yang berlaku dalam KPP haruslah peraturan yang kita sudah sepakati bersama. Namanya apa? Namanya Undang-Undang Perpajakan. Hal seperti ini tuh nggak perlu diedukasi sebenarnya. Tapi gue harus edukasi teman-temannya. Pejabat publik, itu ya, tidak bisa disamakan dengan petugas bank. Oke, kantor publik tidak bisa disamakan dengan bank. Karena publik ini milik kita bersama. Aturan yang berlaku harus aturan kita bersama. Bukan aturan nenek lu. Bukan aturan lu yang bikin, nggak bisa. Kepala kantor tidak bisa bikin aturan yang melanggar peraturan yang sudah kita bikin bersama melalui DPR dan pemerintah, yaitu Undang-Undang Perpajakan. Oke, clear ya? Kemudian, dia juga mengibaratkan, membuat perumpamaan seperti rumah. Lu kalau masuk ke rumah gua, kan lu nggak boleh sembarangan di rumah gue. Kan ini rumah gua, katanya kan. Jadi dia mengibaratkan KPP seperti rumah. Nah, sekali lagi argumen gua sama, teman-teman ya. KPP adalah milik kita bersama. Sedangkan rumah lu, itu rumah milik lu. Rumah gua adalah milik gua. Orang kalau masuk ke rumah gua, mesti ikuti aturan gue. Karena ini rumah gue. Ya, ini rumah gue. Gua bikin aturan untuk rumah gua. Kalau di rumah gua lu harus pakai sepatu, ya lu pakai sepatu. Kalau di rumah gua mesti pakai sendal. Gitu, aturan gue yang bikin. Rumah punya gue. Tetapi kantor pajak, kantor pelayanan publik, tidak bisa pakai aturan suka-suka seseorang. Nggak bisa, ya. Walaupun seseorang itu adalah menjabat kepala kantor. Tidak bisa, ya. Kantor pelayanan publik adalah kantor milik kita bersama. Aturan yang berlaku adalah aturan yang sudah kita bikin bersama-sama melalui DPR dan pemerintah. Itu harus clear. Harus gue ulang berkali-kali nih ya, sampai ngerti si petugas pajak ya. Gitu ya. Gitu. Anda semua, teman-teman di KPP, makan gaji dari uang kami. Oleh karena itu, Anda itu pelayan kami, pelayan rakyat. Nah, udah bagus kami nggak memaksakan kehendak ya. Kan gue bayar lu nih. Harusnya gue boleh dong memaksakan kehendak gue. Tetapi tidak. Saya pun wajib pajak harus patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga petugas pajak harus patuh pada perundang-undangan yang berlaku. Oke? Jadi, jangan lagi kasih analogi-analogi yang goblok. Itu. Analogi-analogi yang bodoh, yang mudah dipatahkan oleh wajib pajak. Oke? Jangan ya, kasih analogi-analogi yang salah. Sebelum lu bikin analogi, lu mesti mikir, gitu loh. Kalau lu jadi awan, lu bagaimana balasnya? Lu mesti mikir begitu. Oke? Wahai petugas pajak, kalau lu mau berargumen dengan awan atau dengan siapapun, lu mesti menempatkan posisi lu di dia. Supaya lu bisa mikir, kalau dia dikasih argumen itu, dia bisa balikin apa? Nah, ini ilmu penting nih, teman-teman. Ilmu mahal ya, lu mesti belajar ya. Nah, gua sudah lama membayangkan kalau petugas pajak memberikan argumen itu, gue gimana balasnya? Sudah gue bayangkan sebelumnya. Jadi gue dengan lancar aja gue ngomong, gitu ya. Karena gue sudah memahami pola pikir kalian, gitu ya. Oke, yang pertama ya, harapan gue apa? Harapan gue mengenai live atau tidak live Instagram sudah tidak perlu dibahas lagi, karena itu bukan kewenangan lu. Oke, bukan kewenangan petugas pajak. Itu kewenangan orang yang punya handphone. Suka-suka dia mau gimana. Kalau nanti salah, silakan digugat. Gitu ya, silakan digugat. Tapi jangan pidana ya, kepidanaan nanti ribut ya. Kalau gua gugat balik, repot nanti ya. Jangan ya. Oke? Nah, itu. Yang pertama, mengenai live atau tidak live Instagram, bukan urusan petugas pajak. Karena itu barang milik gua. Gua punya kewenangan bebas untuk mengatur diri gue. Yang kedua adalah ini pelayanan publik, bukan kantor punya lu. Oke. Yang kedua, harapan gua apa? Ya, harapan gua ini ya. Kalau petugas pajak masih merasa ketakutan melanggar rahasia jabatan, simple solusinya ya, solusinya. Kalau petugas pajak masih merasa takut melanggar rahasia jabatan, solusi pertama, lu nggak usah tanya. Bapak Awan, ini lagi live ya? Ini lagi ngapain? Lagi apa ke Anda? Pegang handphone itu, ya. Biarin aja, nggak usah ditanya ya. HP itu punya dia kok, suka-suka dia mau ngapain, ya. Kalau nanti lu dipermasalahkan oleh kantor pusat, oleh Kanwil dan sebagainya, lo kok membocorkan rahasia jabatan sih? Lu jawab, lah itu kan HP bukan punya saya. HP itu di bawah penguasaan dia, bukan di bawah penguasaan saya. Oke? Dia yang live Instagram, bukan saya yang bocorin rahasia jabatan, dia yang ngebocorin. Beres toh? Beres ya. Lu bebas dari hukuman karena bukan lu pelakunya. Yang membocorkan rahasia adalah dia, bukan lu. Oke? Platformnya punya dia, Instagram punya dia, handphonenya punya dia. Ya dia menguasai, suka-suka dia lah. Oke? Nah, saya adalah petugas pajak, pemeriksa pajak. Saya tidak membocorkan rahasia jabatan.
Oke, beres gitu ya. Nah, Awan siap dipanggil sebagai saksi kalau lu dipermasalahkan terpusat. Oke, teman-teman pemeriksa pajak, kalau lu dipermasalahkan gara-gara melanggar rahasia jabatan, gua siap dipanggil sebagai saksi dan gua akan pasang badan buat lu. Oke, gua lah yang bertanggung jawab atas publikasi Instagram ini ataupun YouTube. Gua yang punya barangnya, gua yang punya Instagram, gua punya YouTube, bukan lu yang salah. Oke, teman-teman pemeriksa pajak, gua akan bantuin lu. Oke, solusi kedua, buatlah surat tertulis ya bahwa WP lah yang membocorkan rahasia jabatan ini. Oke? Jadi gini. Lu kalau mau memberikan informasi mengenai rahasianya si wajib pajak, lu bikin surat tertulis. Oke, lu ketik-ketik, lu print, kasih ke Awan, biar si Awan yang sampaikan di live Instagram. Gampang ya? Jadi, lu bikin surat tertulis, sampaikan kepada si wajib pajak yang mau live, silakan mau di live, mau dibacakan, silakan dibacakan, gitu. Tetapi bukan lu yang ngomong, kan beres. Ya, gue sudah kasih nih 2 solusi nih, gampang teman-teman ya. Solusi pertama adalah lu tidak bisa dipermasalahkan gara-gara itu barang di bawah penguasaan orang lain. Solusi kedua adalah lu bikin surat tertulis dalam rangka apa yang mau lu sampaikan. Nah, yang menyampaikan kepada publik adalah si WP. Solusi ketiga adalah seperti yang sudah gue sampaikan, pakai biro hukum. Oke, lu kirim surat kepada biro hukum, biar biro hukum bikin surat tertulis, ada tanda tangan, ada stempel, ada kop surat bahwa begini. Oke, sampaikan surat itu kepada wajib pajak, biar wajib pajak tahu, baca, lu hanya pelaksana. Gitu, bos. Simple ya, ilmu mahal nih bos, ilmu mahal ya, sudah gue sampaikan ilmunya sangat mahal sekali, harusnya lu bayar mahal ke gue ini ya. Oke, itulah video hari ini mengenai pejabat pajak ya, mengenai kepala kantor. Dan gue masih akan bikin banyak video mengenai ini. Ada 6 jam teman-teman ya, 6 jam gue live dan ada banyak sekali yang bisa kita pelajari mengenai pelayanan publik dalam video-video tersebut ya. Dalam video itu ya, video pengaduan pajak 24. Ada banyak sekali yang bisa kita bahas mengenai pelayanan publik. Dan akan kita sampaikan satu persatu teman-teman ya. Gue berharap reformasi pajak bisa terjadi ya. Bukan menghukum orang, gue tidak pengen menghukum orang. Oke, gue pengen reformasi perpajakan. Oke, nah teman-teman yang nonton video ini ya, pernahkah lu mengalami hal ini? Silakan tulis di kolom komentar kalau pernah ya teman-teman ya. Dan sekali lagi gue disclaimer, niat gue memviralkan ini bukan untuk menghukum orang teman-teman ya, tetapi semata-mata untuk reformasi perpajakan Ibu Sri Mulyani dan Bapak Jokowi yang terhormat ya. Supaya negara ini bisa maju ya. Perilaku petugas pajak itu harus diperbaiki. Ya, bukan cuma kerja pajaknya, tetapi perilakunya mesti diperbaiki. Ya, kita ini manusia, bisa salah, bisa benar, nggak ada salah, nggak ada apa-apa ya. Kita ini manusia makan nasi, ya bisa salah ya. Kalau salah minta maaf, nggak ada masalah ya. Dan gue akan maafkan, gitu ya. Oke teman-teman, kita mau promo lagi nih. Bagi teman-teman wajib pajak dimanapun Anda berada yang masih takut dengan petugas pajak, yang masih takut diintimidasi, dicari-cari kesalahannya, atau takut diancam dan lain-lain. Nah, kalau lu masih ada ketakutan itu teman-teman, Anda cocok ikut pelatihan PSTP gue. Ya, program siapatakutpajak.com akan membantu teman-teman untuk menghadapi petugas pajak ya. Oke, dari gua langsung nih ya, duta pajak abal-abal ya. Siap menghadapi surat SP2DK, siap pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat pajak teman-teman ya. Segera daftar di www.siapatakutpajak.com ya, sebelum gua di ban ya teman-teman ya. Ada promo khusus bulan ini ya. Teman-teman akan bergabung dalam komunitas eksklusif ya, PSTP di grup Telegram. Kita bisa diskusi langsung dengan gua langsung ya, tanpa batas waktu. Dan kita akan ketemu langsung via Instagram, via online teman-teman ya. Setiap hari Jumat ya teman-teman, setiap hari Jumat jam 8 malam. Khusus bagi member PSTP aja ya. Ada bonus nih, PSTP Batch 6 ada bonus. Anda bisa diskusi langsung dengan gua ya, one on one, private selama 45 menit saja. Satu kali aja. Oke guys, manfaatkan masa promo di bulan ini. Silakan daftar di www.siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com ya. Sampai jumpa lagi guys.